Putra namanya Yesus. Roh Kudus namanya siapa? Nggak ada. Bapa namanya siapa? Nggak ada juga. Nanti orang Kristen bilang, Bapa itu ya sama dengan Yahweh. Iya. Yang di Perjanjian Lama. Yahweh. Di mana tulisan Yahweh-nya di Perjanjian Baru? Nggak ada. Tulisannya Theos. Theos sudah biasa dipakai sama orang-orang Yunani menunjuk sebagai dewa yang paling tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Sampai abad 4 tahun 397 Masehi, baru ini dijadiin satu sama kitabnya orang Kristen yang Perjanjian Baru. Yang ini nih. Perjanjian Baru yang ini Perjanjian Baru kan, dari Matius sampai Wahyu nih. Kalau yang ini ditulisnya dari pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua. Di abad keempat, akhir abad 4 tahun 397 Masehi, di Konsili Kartago, Afrika Utara, yang ini jadi Perjanjian Lama, yang ini jadi Perjanjian Baru, ditempel. Yang ini aslinya yang waktu diterjemahin di abad ketiga sampai abad kedua sebelum Masehi, aslinya masih ada nggak? Nggak ada juga. Berarti sebelum ada Yesus udah ada. Sudah ada. Ini sudah ada sebelum ada Yesus. Makanya. Dan aslinya sudah nggak ada. Jadi Tanakh yang asli juga udah nggak ada. Septuaginta yang asli juga udah nggak ada. Yang ada semua salinan dari salinan dari salinan gitu. Iya. Ada salinan-salinan. Nah terus kita ngomongin Perjanjian Baru. Perjanjian Baru yang ditulis dari pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua, aslinya juga udah nggak ada semua. Semuanya nggak ada, yang ada apa? Salinan dari salinan dari salinan dari salinan. Iya. Memang kalau dikumpulin banyak. Total Perjanjian Baru itu mungkin naskahnya ada sekitar 24.000 salinan. Kalau yang 4 gospel aja, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kalau dijumlahin semua, total salinannya mungkin ada 5.600 sampai 5.800 salinan. Tapi dari 5.600 atau 5.800 itu tidak ada dua yang identik. Nah, aslinya juga semua udah nggak ada. Gitu. Ya, kalau ditanya Alkitab yang asli emang di mana? Aslinya semua udah nggak ada. Iya. Yang Tanakh aslinya udah nggak ada. Yang Septuaginta asli juga udah nggak ada. Yang Perjanjian Baru juga aslinya udah nggak ada. Iya. Dan dia membalikan, maksudnya kembali ke orang tua ya. Dia membalikan. Quran juga itu nggak asli, itu banyak dibuat. Dibuat gimana? Orang buat-buat kayak gitu. Ya gimana orang buat-buat kalau semua pemahaman dan semua hafalannya sama. Loh, iya. Aku bilang kayak gitu. Kalau dibuat-buat kan berarti kan hafalan orang beda-beda. Iya. Ini kalau hafalan sama usah dibuat-buat. Terus mau bilang gini ya. Nabi Muhammad itu memang mama akuin dia tuh cerdik katanya gitu kan. Terus? Bukan dia punya paman yang Kristen ya? Siapa? Nasrani ya? Paman? Pamannya Nabi Muhammad. Bukan pamannya Nabi Muhammad SAW kali, sepupunya istrinya kali. Sepupunya istrinya. Warokah bin Affan. Iya. Warokah bin Naufal. Itu, tapi itu bukan pamannya Nabi, itu adalah sepupu istrinya. Dia bilangnya pamannya, pamannya Muhammad. Nah, dia tahu tuh semuanya katanya dari situ cerita-cerita tentang yang akan datang. Lalu kemudian karena dia itu ingin meningkatkan umatnya, hijrahlah dia ke Madinah, bilang gitu. Dia ngebangkitin umat Islam di situ dengan hal-hal yang dia tahu sebelumnya dari yang dia bilang omnya ini, pamannya ini. Jadi terus? Itu Nabi Muhammad itu Muhammad tuh cuma mengada-ngada aja. Mana mungkin dia bisa ketemu misalkan seseorang yang dapat wahyu terus-terusan dari Tuhan gitu kan. Kayak Musa aja sekali ketemu Tuhan kan dia langsung nggak kuat ya bercahaya kayak gitu. Nah, kalau misalkan Muhammad bilang maksudnya versinya mama ya. Iya. Bilang dia selalu ini ya, maksudnya sering ketemu gitu kan untuk mendapatkan wahyu ayat-ayat Quran. Sering ketemu siapa? Dia ngomongnya gitu, sering ketemu Allah gitu. Iya, dia bilang sering ketemu sama Tuhan untuk mendapatkan wahyu-wahyu itu. Dia biasa aja, mukanya nggak bercahaya, nggak apa. Cuma memang dia cerdik orangnya. Nggak bercahaya, emang pernah lihat mukanya. Makanya, jadi ada beberapa maksudnya hal-hal yang kalau kita lagi diskusi atau lagi debat kayak gitu, ya untuk itu nggak aku tanggepin karena nggak masuk akal juga. Kebanyakan gitu. asumsi kalau gitu ya. Asumsi. Jadi gini.
Nabi Muhammad SAW itu pernah ketemu dengan sepupu istrinya, ya, yang namanya tadi Waraqah bin Nawfal, itu cuma 2 kali. Pertama ketika Nabi Muhammad SAW tidak lama menerima wahyu, ya kan, karena ada ketakutan, diselimuti sama istrinya, akhirnya kan dibawa ke saudaranya, sepupunya. Memang Waraqah bin Nawfal ini mengatakan bahwa yang mendatangi kamu itu Namus. Namus itu siapa? Namus itu gelarnya malaikat Jibril alaihissalam, yaitu malaikat yang sama yang mendatangi Nabi Musa alaihissalam, ya. Nah, Waraqah bin Nawfal ini ketemu sama Nabi lagi ketika di depan Ka'bah, ya. Dari pertemuan pertama ke pertemuan kedua, ini jaraknya kurang lebih cuma 2 tahun. Setelah pertemuan kedua, nggak lama Waraqah meninggal. Setelah itu, wahyu kan masih turun. Iya. Total dari pertama terima wahyu sampai selesai itu kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dibuletin 23 tahun lah. Selama ini apakah Waraqah yang ngajarin? Ketemu cuma 2 kali, habis ketemu 2 kali dia meninggal. Nah, selama sisanya siapa? Apakah dari Waraqah? Ya nggak mungkin gitu, ya. Nah, tadi kalau bilang balik lagi, terus Quran aslinya mana? Kalau tulisan pertama kali yang menjadi mushaf memang sudah nggak ada. Tapi yang menjadi salinan-salinan itu masih ada. Dan salinan-salinan itu kalau yang kita bisa lihat sekarang fisiknya, contoh misalnya ada di Universitas Birmingham, Inggris. Itu pernah dites pakai karbon, tes karbon. Ini umurnya, jaraknya dengan Nabi Muhammad SAW tuh nggak lebih dari 50 tahun. Berarti yang nulis ini adalah orang-orang yang kenal dengan Nabi. Kenal dengan Nabi. Istilahnya pernah ngopi bareng Nabi gitu lah. Iya. Itu yang ada di Birmingham University. Belum lagi nanti yang di negara lain misalnya. Jadi walaupun autograf aslinya yang ditulis oleh para sahabat pertama kali juga sudah nggak ada, tapi salinan-salinannya itu masih dekat banget dengan narasumber. Dengan jarak itu ya. Nah kalau ini jauh. Itu. Betul. Nah kalau buat yang kayak misalnya mamahnya taunya Nabi Muhammad SAW begini, ya itu kalau ada pengetahuan boleh dijawab, tapi harus dengan cara yang baik, jangan ribut gitu ya. Dikasih tahu aja enggak gitu mah, yang bener begini. Padahal di rumah juga ada Quran kok. Di rumah siapa? Di Tangerang. Oh, oke. Enggak, maksudnya kalau mamanya lagi diskusi, menjawab mamanya dengan cara paling lembut, tapi juga maksudnya harus belajar, harus banyak belajar sejarah Islam, tradisi Islam, supaya bisa meluruskan. Lagi mana bilang mamanya mukanya Nabi Muhammad SAW apa tadi kusam? Nggak bercahaya katanya. Kamu pernah lihat? Iya. Lah fotonya aja nggak ada, gambarnya nggak ada, nggak boleh dilukis. Iya. Gitu. Sama dengan Nabi Musa juga kan kita nggak tahu. Iya. Hanya dilihat dari deskripsinya. Nggak usah Nabi Musa ya. Yesus aja. Iya. Yang kita bisa ngeliat lukisannya. Itu siapa yang pertama kali dipakai jadi model buat dilukis? Tahu nggak? Tahu nggak? Nggak tahu. Mau dikasih tahu nggak? Bentar ya. Jangan kaget ya. Ini yang pertama kali dilukis nih. Kok jauh amat? Kok jauh? Enggak dong. Iya, Garis-garis mukanya mirip lah. mirip. Tapi dandanannya aja yang beda. Iya. Ya. Tahu nggak nih siapa? Enggak. Ini anak seorang paus. Oh. Paus kan harusnya nggak boleh nikah ya? Iya. Tapi punya anak ini. Lah, kok bisa? Ya makanya ini disebut anak haram. Oh. Ini namanya orangnya Caesar Borgia. Ya, ini ditulis di sini. Dia adalah seorang anak daripada Pope Alexander ke-6. Pope itu kan paus. Iya. Ya, Pope Alexander ke-6 punya anak haram namanya Caesar Borgia. Kenapa dia? Caesar Borgia ini yang pertama kali menjadi model lukisan Yesus. Oh, kenapa dia yang Dan dia adalah seorang apa? Lagi bete. Oh, Tahu kan lagi ya, bete? Tahu. Tahu, Barno? Iya. Lagi bete tahu nggak? LGBT. Pelangi. LGBT. Nah, dia seorang LGBT yang jadi model pertama lukisan Yesus. Iya. Makanya saya bilang jangan kaget, ini yang dilukis. Nah, jadi kalau orang Eropa melihat lukisan Yesus,
tentu saja yang kelihatan ya modelnya model orang Arab, Pak. Iya. Tapi coba orang Ethiopia suruh ngelukis Yesus, gimana jadinya? Kulit hitam. Iya, kulit hitam. Coba orang Cina yang ngelukis Yesus, sipit matanya. Iya sih. Nah, gitu. Jadi dari situ sampai sekarang Iya. gitunya. Nah, makanya itu Nabi Muhammad SAW melarang sahabat-sahabatnya untuk melukis. Kenapa? Karena takutnya seperti umat nabi-nabi yang terdahulu, Iya. jadi menuhankan nabinya. Gitu. Betul. Kalau dirupakan iya. Iya. Jadi selama setahun ini belajar Islamnya lancar dengan MCI ya? Iya, baru beberapa bulan akhir ini sih, karena sebelumnya sibuk kerja juga. Oh. Jadi cuman belajar Iqro, terus kadang ikut kajian. Jadi sekarang yang udah berapa juz? diliatin. Belum. Aku belum. Jus mangga apa jus jambu? Ikronya udah masih. selesai. Belum, masih Iqro 4. Masih Iqro 4. Wah, Iya. harus ngebut Jadi- ini kalau udah Iqro 4. Iya, makanya ngebut. mau fokus belajar dulu. Gitu. Setahun ya, setahun lebih ya berarti ya. Setahun lebih. Ya, di Islam kan memang tetap harus belajar. Belajarnya sampai kapan? Sampai mati. Iya, betul. Jadi nggak boleh berhenti, belajar terus. Harus berprogres gitu. Dan semakin banyak tahu hal baru, semakin kayak, oh, ternyata banyak yang belum ditauin gitu. Oke. Berarti sekarang posisinya karena Villa memakai hijab sama orang tua nggak boleh pulang. Iya, kalau Di pokoknya Tangerang kalau mau sekarang pulang kosong atau ada orang? kosong, cuman kan itu komplek lama ya gitu kan. Jadi teman-teman, maksudnya yang tetangga itu kan semua pada udah tahu dari tahun 80 kan di situ. Oke. Jadi ya malu intinya gitu. Tapi Memang masih itu yang komunikasi berat berarti sih. sama mama sama bapak. Komunikasi mama sih yang lebih, yang maksudnya yang masih mau nanggepin, kalau papa enggak. Tapi Villa pernah nggak ngobrol sama mamanya? Kenapa masuk Islam? Bilangnya apa? Bilang alasan Islam itu kepercayaan yang benar ya gitu. Terus Yesus itu tuh bukan Tuhan, Yesus itu Oke. nabi, ya itu yang alasan-alasan itu. Oke. Terus kemudian aku bilang setelah ada Yesus itu kan sebenarnya Alkitab kan ada juga tertuliskan bahwa akan ada nabi setelahmu akan ada nabi setelah Di Bible. Iya, di Bible ada. Bukan akan ada nabi, akan ada penghibur atau penolong. Iya, yang akan Ya. ku bangkitkan dari umatmu, yang akan muncul dari umatmu gitu kalau nggak salah. Bukan, kalau itu ulangan 18-18. Iya, ulangan 18. Kalau ulangan 18-18 bukan Yesus. Itu Nabi Musa yang mengatakan akan dibangkitkan seorang nabi dari antara saudaramu. Ya. Itu Itu maksudnya buat siapa? ya gini, saya nggak mau sama seperti Kristen masalahnya. Oh, Kalau Kristen menafsirkan ayat itu untuk Yesus. Ya. Tapi kan ini kitab siapa? Yahudi. Kitab Yahudi. Ini kitab Kristen. Jadi Kristen ketika menggunakan kitabnya orang Yahudi, Kristen membaca kitabnya orang Yahudi, tapi pakai kacamata Kristen. Oke. Yang menulis ini, yang menyusun ini, punya hak nggak untuk menafsirkan ini? Punya dong. Iya. Kalau orang Yahudi menafsirkan ulangan 18-18 itu untuk Yosua bin Nun, penerusnya Nabi Musa. Ya. Kristen ketika menggunakan kitabnya Yahudi menafsirkan ulangan 18-18 untuk Yesus. Oh, gitu. Kalau saya menafsirkan ulangan 18-18 untuk Nabi Muhammad SAW, apa bedanya saya sama Kristen? Oke. Ya, jadi masing-masing kitab ini kan punya pemiliknya. Iya. Jadi yang berhak menafsirkan ya pemiliknya kan. Betul. Mau nggak Qur'annya ditafsirkan oleh orang bukan Islam? Iya, seharusnya enggak sih. Nggak mau kan? Nah gitu. Jadi supaya adil, supaya sama-sama menjaga kerukunan umat beragama, saya nggak menafsirkan kitab orang juga jangan menafsirkan kitab saya yang bukan Islam maksudnya. Gitu. Nah yang sudah terjadi, Kristen menafsirkan kitab Yahudi dan dipakai di dalam kitabnya Kristen, itu sudah terjadi. Sekarang kita cuma perlu edukasi aja. Iya. Gitu. Kita bicara begini bukan berarti kita mengajak orang untuk membenci orang Kristen, bukan. Kita cuma ngasih tahu sejarahnya begini loh. Gitu. Memang harus belajar banget sejarah. Iya. Kalau nggak sesat, kalau nggak jadi sesat kalau nggak tahu sejarah. Rata-rata orang Kristen tidak tahu sejarah kitabnya sendiri. Betul. Dia nggak tahu perjanjian lama itu
asalnya dari kitab apa dan punya siapa. Iya. Rata-rata pada nggak tahu. Taunya cuma Perjanjian Lama tuh asalnya dari kitab Ibrani kayak gitu. Terus Benar, diterjemahkan jadi Yahudi, tapi mereka nggak tahu yang Ibrani itu kitab namanya apa dan punya siapa. Iya. Diterjemahkan atau dipakai oleh orang Kristen kapan. Terus ada perubahan apa gitu. Nah tadi saya Iya. belum ceritain. Di kitabnya orang Yahudi ini, ketika sudah menjadi Septuaginta, kan tadi saya bilang terjemahannya ini pada abad-abad kedua, ketiga, keempat Masehi, terjemahannya tuh diubah-ubah sama bapak-bapak gereja. Siapa aja? Origen, Lucian, Hesisius. Ketika sudah menjadi yang Hesisius, yang punya Hesisius ini yang dipakai oleh Kristen jadi Perjanjian Lama. Yang diubah apanya? Yang diubah adalah gini. Yang tadinya ya kitabnya orang Yahudi ini, kalau ditanya ada nggak nubuat buat Yesus di sini? Orang Yahudi kan jelas-jelas bilang nggak ada, nol, nihil gitu. Tapi ketika terjemahannya sudah diubah-ubah, kitab ini seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus di Perjanjian Baru. Itu. Perubahannya apa aja? Macam-macam banyak. Terjemahannya yang berubah. Makanya terjemahan orang Yahudi dengan terjemahan orang Kristen itu beda. Iya. Kalau baca terjemahan Kristen, ini sangat-sangat menjurus kepada kedatangan Yesus di Perjanjian Baru. Wah, itu kajiannya lebih detail lagi lah gitu. Nah, orang Kristen rata-rata nggak tahu itu. Iya. Gitu. Kebanyakan nggak tahu. Bahkan yang aktif di gereja pun pasti nggak tahu. Belum tentu tahu. Iya, belum tentu tahu. Yang di STT pun belum tentu tahu. Sepertinya. Bukan sepertinya. Orang saya udah pernah debat berapa kali sama pendeta juga nggak tahu mereka. Iya. Emang sih. Saya cuma nanya begini. Ini contoh ya. Saya cuma nanya begini sama pendeta. Sudah beberapa pendeta saya tanya ya. Bahkan ada yang ngaku pendeta sekolah teologi 13 tahun. Saya tanya pertanyaan yang sama. Kenapa kata ha'alma yang artinya perempuan muda di Yesaya 7:14 diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh Kristen menjadi Parthenos. Tapi ketika di Keluaran 2 ayat 8 nggak jadi Parthenos, jadi Neanis. Kenapa? Nggak ada yang bisa jawab. Itu. Parthenos itu artinya virgin. Kalau Neanis artinya perempuan muda. Sama dengan yang di arti ha'alma gitu. Orang Yahudi kan tahu bedanya perempuan muda sama bedanya perawan. Tahu lah. Perempuan muda sama nggak sama perawan, Bu? Hah? Ayo. Perempuan muda sama perawan sama apa beda? Muda belum tentu perawan. Kok tahu sih perempuan muda belum tentu perawan? Iya, kalau zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu nggak tahu deh. Kalau perawan ada yang tua nggak? Ada. Nah, perawan tua kan? Iya. Berarti orang Yahudi juga tahu bedanya perempuan muda sama perawan. Iya. Kalau ha'alma itu artinya pasti perempuan muda. Kalau perawan bahasa Yahudinya, bahasa Ibraninya itu betulah. Nah itu yang dirubah sama Kristen. Yang harusnya perempuan muda diubah jadi perawan. Kenapa? Gitu. Karena di Matius pasal 1 ayat 23 disebutkan seorang anak darah. Iya, anak darah. Anak darahnya maksudnya apa? Maria. Iya. Maria perawan kan? Itu maksudnya. Iya. Pendeta aja nggak tahu. Pendeta taunya Matius 1-23 ini nubuat, penggenapan nubuat dari Yesaya 7:14. Taunya cuma begitu. Ditanya kenapa kata ini, kenapa kata itu, nggak tahu. Benar. Ya, nah sekarang kalau kita sudah tahu, kita beri edukasi buat umat Islam. Berarti yang kita harapkan kan umat Islam ini supaya iman dan akidahnya makin kuat. Betul. Tapi kalau ada orang Kristen yang nonton, dia mau belajar dan dia bisa mendapatkan pembuktian, terus dia mau istilahnya menjemput hidayah, itu bonus buat dia loh. Betul. Karena itu izin dari Allah SWT loh. Tinggal keberanian aja. Iya. Karena ya itu salah satu yang paling berat sih emang keluarga. Iya. Gitu. Nah, menghadapi keluarga itu kan bisa dengan berbagai trik gitulah. Tapi trik yang di sini yang dimaksud adalah trik yang positif. Iya. Trik yang baik supaya orang tua juga bisa melihat kebaikan dan kebenaran dalam Islam. Ya memang kita nggak bisa pungkiri ya. Apalagi kalau di MCI kan kita sering dengar ya. Ini apa, ada yang dipersekusi, yang dibuang, ada ini apa macam-macam lah. Iya.
Ya itu adalah apa proses. Kan nggak selamanya begitu. Nggak semua, kan ujiannya beda-beda. Ya, mungkin ada yang bertahun-tahun, mungkin ada yang cuma 2 Perjalanannya bulan, beda-beda. mungkin ada yang cuma 2 tahun, nah macam beda-beda. Tinggal bagaimana si mualaf ini menghadapi keluarganya harus dengan cara yang paling baik. Mm-mm. Tuh. Itu. Sama adik-adiknya udah tahu berarti. Udah tahu. Terus reaksinya? Ya dengan kata-kata aja sih sebenarnya, karena kan pada jauh ya. Jadi lebih kayak ya jangan sakitin hati papa sama mama lagi Ci, gitu. Lebih kayak gitu. Cuman maksudnya mereka tetap sebenarnya nggak terima, tapi mau gimana pun ya karena sebenarnya kita kan akur-akur aja ya gitu kan. Tapi gimana pun ya kamu tetap cici kita gitu. Tapi ya kalau untuk saat ini dengan kondisi yang sekarang mereka nggak mau gabung gitu. Sebenarnya agama kan tidak bisa dijadikan alasan untuk membuat sebuah keluarga pecah. Iya, itu kan pilihan masing-masing. Iya, pilihan masing-masing. Tadi kenapa? Lupa. Ini maksudnya dampak sosial sih, sebenarnya lebih ke dampak sosial. Ya. Jadi kayak mungkin kan ada juga, maaf nih bukan mau gimana-gimana, maksudnya ada juga yang udah muslim tapi belum berhijab untuk perempuan ya. Karena kan memang ini identitas banget ya untuk seorang muslimah kalau dia itu pakai hijab. Kalau misalkan nggak pakai hijab mungkin agak lebih mudah karena kan nggak terlalu masuknya kalau mau pergi bareng atau apa masih seperti biasa aja seperti gitu. kamuflase gitu. Kayak gitu. Kalau pakai hijab malah dianggapnya beda sendiri. Terakhir ribut gara-gara itu juga. Mana ayat yang nunjukin kalau itu harus pakai hijab, itu nggak ada, itu cuman akal-akalan aja biar laris ini tekstil. Ya, biasa kayak gitu. Tapi udah tahu kan ayatnya, udah tahu. Udah tahu. Makanya aku bilang ntar aku kirim ayat ya. Kayak gitu. Kalau mau nanya ayat boleh nanya ke saya ntar kapan. Ayat ini apa, ayat ini di mana gitu. Yang di Al Imran berapa ya, 39 kalau nggak salah tuh. Itu kan di situ dituliskan tentang ini ya, penciptaan Isa ya. Jadi Isa itu diciptakan sama dengan Nabi Adam. Perumpamaannya. Diciptakan 39 apa bukan? Ini kan baru kabar gembira. Ini adalah kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Ini apa namanya? Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya, bukan Nabi Isa. Ini kabar gembira kelahiran Yahya. Yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, teladan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu dan seorang nabi di antara orang-orang soleh. Ini adalah yang 39 ini kabar gembira tentang kelahiran Nabi Yahya alaihissalam. Maksudnya tadi apa yang Nabi Isa kalau yang sama dengan penciptaan Nabi Adam. Iya, yang sama dengan penciptaan Nabi Adam kan diciptakan dari tanah liat. Nah, sementara kan enggak dari ruh kan. Ya, dari Allah. Semisal dengan penciptaan Nabi Isa itu sama dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan dari tanah liat dan Allah SWT hanya menciptakan dengan kun. Iya. Nah, fayakun gitu. Iya. Jadi yang diperdebatkan sama mereka. Yang diperdebatkan apanya? Iya, kan di situ ditulisannya dari tanah. Sementara yang kita tahu kan itu ditiupkan ruhnya. Tapi di mana? Di mana proses peniupan ruh yang dari si Jibril ke Maryam ini? Nah, sementara di situ ayatnya ditulis kalau itu dari sama seperti Nabi Adam proses penciptaannya. Bukan. Yang samanya bukan yang Nabi Adam dari tanah, Nabi Isa dari tanah, bukan. Yang samanya itu adalah diciptakan keduanya, walaupun dari material yang berbeda, tapi yang samanya tuh dari kunnya itu. Itu yang dianggap bahwa jadinya Isa ini ya memang khusus gitu, diciptakan memang untuk jadi anaknya. Sekarang kalau mamanya misalnya berpikir bahwa karena Yesus lahir dari Roh Kudus, nggak punya bapak, maka itulah dia Tuhan. Iya. Lah kenapa Adam sama Hawa istri nggak dijadiin Tuhan? Nah, itu dia. Satu. Yang kedua, Ibrani 7 ayat 3. Pernah dengar kata Melkisedek? Apa tuh? Melkisedek tahu. Pernah dengar? Raja Salem? Punya bapak nggak? Enggak. Nggak punya. Punya ibu nggak? Enggak. Punya awal nggak? Awal maksudnya? Harinya tidak berawal. Hidupnya tidak berkesudahan. Berarti punya awal nggak? Enggak. Punya akhir nggak? Enggak. Lebih hebat mana sama Yesus? Iya. Gitu. Jadi kalau orang Kristen punya standar, hanya gara-gara Yesus lahir dari seorang ibu tidak punya ayah,
Nabi Adam dan istrinya ini juga harus jadi Tuhan. Melkisedek juga harus jadi Tuhan. Karena sama-sama ini semuanya nggak punya Sistemnya ayah, sama. bahkan nggak punya ibu juga gitu. Dan iya. Ya. Dan nggak secara Nanti- biologis ya. Nah, nanti ada lagi orang Kristen yang bilang, Yesus itu Tuhan. Kenapa? Karena dia bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang mati. Ya kan? Mujizat ya. Mujizat. Ada nggak nabi yang bisa membangkitkan orang mati, bahkan bukannya baru mati 3 atau 4 hari, sudah jadi tulang belulang, masih bisa dibangkitkan jadi orang hidup? Ada nggak yang begitu di Bible? Ada. Nabi Yeskiel udah jadi tulang, minta berdoa, hidup, keluar urat, keluar daging, jadi manusia lagi, jadi tentara malah. Hebat mana sama Yesus kalau gitu. Nabi Elias apa namanya? Nabi Elias yang kesentuh sama orang mati hidup. Hebat mana sama Iya Yesus? benar. Gitu. Berarti yang punya mujizatnya masing-masing ya. Paulus bisa membangkitkan orang mati nggak? Pernah ya. Ada di Bible. Iya. Lah kenapa Paulus nggak dituhanin? Itu maksudnya. Jadi standarnya itu nggak kuat gitu. Betul. Kalau hanya menuhankan Yesus karena nggak punya ayah, atau karena hanya bisa membangkitkan orang mati, atau membuat mujizat, itu standar yang lemah. Nah kalau soal Roh Kudus, Kenapa? itu gimana menurut Kak Doni? Logikanya itu datangnya dari mana? Kalau nggak salah ya pas waktu setelah Yesus itu bangkit, itu kan murid-murid Yesus kumpul ya. Terus kemudian mereka itu dipenuhi oleh Roh Kudus dan ada api ya. Pentakosta. Iya. Terus ngomong bahasa roh. Iya. Nah Yang nggak bahasa dimengerti roh itu orang gimana? lain. Iya. Aku tuh setengah mati kok waktu itu kepengen bahasa roh. Kok nggak bisa ya orang di gereja kok pada bisa gitu. Lu nggak ikut kursus sih? Emang itu ada kursusnya? Nggak tahu. Ya. Ada mungkin kursus pribadi, mungkin kursus privat gitu mungkin. Kalau menurut saya, yang namanya bahasa roh itu ya apa ya? Hanya sebagai semacam ekspresi. Ekspresi orang yang sedang, ya boleh dikatakan mau beribadah atau sedang memuji-muji ya. Ekspresinya karena dibarengin dengan emosi yang tinggi, jadi itu keluar seperti suara tapi asal bunyi gitu. Yang dianggap orang yang orang pada nggak tahu artinya. Tapi kan pendeta bilang nanti di tempat lain mungkin orang mendengar itu dia ngerti. Nah sekarang tunjukin orang yang pernah ngerti bahasa roh itu siapa? Nggak ada. Iya. Ya kalau boleh dikatakan dalam arti kata bahasa roh itu sih sebenarnya hanya settingan lah gitu. Gitu. Makanya coba-coba nggak bisa kan? Nggak bisa. Kok nggak dimasuk-masukin sama rohnya? Ini ada yang salah apa gimana gitu kan? Berarti kata pendeta nggak dijamah sama Roh Kudus. Iya. Oh iya benar. Ya kan? Bener lagi kata. Kurang khusyuk gitu. Nggak nyampe-nyampe Roh Kudusnya nggak nyampe-nyampe. Rata-rata orang yang bisa begitu, dia pas lagi ketika diajak atau lagi dituntun begitu, dia emosinya itu lagi dinaikin. Dia lagi emosi tinggi, terus dia seperti meracau gitu. Meracaunya itu yang disebut bahasa roh. Gitu. Tapi ada yang mungkin karena udah biasa kali ya, Iya. jadi cepet. Kalau gitu. yang sudah biasa, dia sudah punya template. Oh gitu. Jadi langsung keluar. Iya, karena udah punya template. Oh yang diomongin tuh begini-begini, cuma diulang-ulang gitu. Contoh nanti ada sirabara-bara. Iya. Atau sandal lawas gitu. Nggak pernah sandal baru nggak ada. Sandal lawas ya. Ada yang sandal lawas gitu. Bisa. Ya itu Aneh jadi kalau kan? udah bisa, udah pernah, dia jadi template gitu. Tinggal ngulang. Kemarin ada perempuan Kristen ke sini. Dia sudah yakin, dia sudah tahu buktinya bahwa di dalam Bible ini ada kesalahan. Oke. Tapi dia masih menolak untuk masuk Islam. Karena Karena itu bahasa roh. Karena Roh Kudus. yang lebih nggak logis. Itu dia. Jadi dia sampai saya bilang, mohon maaf ya, kamu Kristen halu. Saya bilang gitu. Iya. Terus terang karena bahasa roh itu sampai saya tanya, tahu nggak Roh Kudus itu namanya siapa? Ya Roh Kudus saja. Roh Kudus kan gelar. Siapa namanya Roh Kudus? Ada. Pribadinya. Pernah dengar? Pernah sih. Siapa? Saya aja nggak pernah dengar. Enggak kan pernah dengar di YouTube-nya siapa gitu, pernah ngebahas tentang itu. Siapa? Coba cari di Bible. Perjanjian Baru. Nggak ada nama Roh Kudus. Nggak usah Roh Kudus. Bapak. Sebutan maksudnya. Iya. Oh.
Bapak, Putra, yang dan Yesus Roh bilang Kudus. Bapak, itu kan Tuhan, jabatan. Dari kata pater bahasa Yunani-nya. Bahasa Inggrisnya father, makanya disebut Bapak. Punya nama pribadi nggak Dek. Bapak. di Perjanjian Baru? Nih, dari Matius sampai Wahyu, Bapak itu punya nama pribadi nggak? Nama sendiri. Nama pribadi ya? Nggak ada, Bapak aja. Nggak ada, Iya. cuman Bapak kan? Iya. Terus nggak punya nama gitu? Enggak. Sian bener ya? Iya. Punya Tuhan nggak punya Nggak nama ya? iya. Putranya Kalau juga putra Bapak. namanya Yesus. Roh Kudus namanya siapa? Enggak. Nggak ada. Bapak namanya siapa? Nggak ada juga. Nanti orang Kristen bilang, Bapak itu ya sama dengan Yahweh. Iya. Yang di Perjanjian Lama. Mereka jawabnya Yahweh. Di mana tulisan Yahweh-nya di Perjanjian Baru? Nggak ada. Tulisannya Theos. Theos sudah biasa dipakai sama orang-orang Yunani menunjuk sebagai dewa yang paling tinggi. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini. Bahwa agama Kristen, agama non-Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa? Kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan beda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.